Ya itu. Rasa gitu kan Pep ya? Kenapa? Delda Savitri nan cantik ini adalah moderator rupawan yang senyumnya menawan. Apa yang lo rasain? Ya itu. Rasa gitu kan Pep ya? Kenapa? Lo juga kan? Apa kalau di versi lo apa yang lo rasain? Apa ya, kalau gue kan kayak tadi gue cerita, kalau gue memang nggak kehilangan rasa pengecap gue memang nggak hilang ya. Cuman sama juga tuh kayak Mbak Ningrum, orang-orang pada nanya kan, mau dikirimin apa gitu. Gue cuman bilang sama orang-orang itu, gue bilang nggak usah. Pertama gue bilangnya nggak usah, sebenarnya nggak usah sih, doain gue aja lah, nggak apa-apa. Cuman kalau memang mereka insist gitu ya, ada beberapa orang yang insist gitu, nggak, please dong, gue pengen bantuin lo gitu. Oke, tapi sorry ya gitu, kalau gue kebetulan gue cuma mengkonsumsi makanan yang buat gue beneficial gitu loh. Jadi kan kalau lo suka, gue apa ya, itu terserah, ini semua terserah. Tapi kalau buat gue, untuk apa gue makanan yang karena kita lagi berusaha memperbaiki tubuh supaya cepet sehat gitu ya, gue prefer makanan yang sehat supaya badan gue cepet sehat, lebih fit lagi gitu loh. Jadi akhirnya pada ngirimin gue ya kayak jus, ya kayak jamu, makanan yang organik lah apa gitu. Pokoknya lucu-lucu sih yang ngirim, soalnya nggak kayak orang-orang lain dikirimin bakso. Gue tanpa bukannya gue gimana sama yang makan bakso atau makan apalah jerohan apa segala macam, itu terserah, itu kembali ke orang masing-masing. Tapi kalau ke gue, akhirnya gue bilang sorry ya, gue kan lagi mencoba memperbaiki badan supaya gue sehat nih, gue cepet sehat, jadi gue maunya makanan yang sehat gitu. Jadi ya kayak siapa ya waktu itu, ada Tasya kalau nggak salah ngirimin gue jus, ada temen gue ngirimin jamu. Buat gue lebih senang itu gitu, daripada gue kelar isoman gitu terus gula darah gue naik, atau tiba-tiba gue kelar isoman tensi gue naik atau kolesterol. Nggak mau kan. Jadi kalau gue berusaha, kalau gue boleh menghimbau orang-orang makannya kayak gimana ya, makanlah yang beneficial buat lo gitu loh. Kecuali lo nggak bisa makan ya, maksudnya daripada lo, jadi maksudnya gini, ada dua, kalau lo masih bisa makan dengan enak kayak gue, makanlah yang beneficial gitu. Tapi kalau emang kayak suami gue pas sakit itu sama sekali nggak bisa makan, dia lemes banget, akhirnya gue lepas, gue bilangin oke, lo mau makan apa aja gue kasih selama lo makan. Akhirnya gue kasih. Tapi kalau misalnya begitu dia mulai enakan gitu ya, oke, sekarang stop makan makanan yang jelek, kita makan perbaiki lagi supaya badan lo cepet fit gitu. Itu tapi gue kalau orang lain nggak bisa, ya kembali ke masing-masing gitu. Iya. Gue harus wrap up nih, cuma sejam nih dikit nanti nih. Oke, terakhir post covid ini juga beda cerita semua orang. Ada yang post covidnya malah lebih panjang dramanya gitu ya, sakit yang sebelumnya nggak ada tiba-tiba jadi ada gitu, padahal setelah negatif. Kalian gimana? Feby dulu. Post covid ini terjadi setelah gue keluarga gue sembuh sakit gitu ya. Tuh di satu momen pertama Parno, maksudnya oke, kita baru selesai sakit, gue baru sembuh nih, bagaimana ya, mestinya itu tuh kalut banget itu. Tapi seiring waktu kita juga harus wise gitu ya, maksudnya kita kan nggak bisa mengurung diri di rumah selamanya, harus kerja kah, harus aktivitas, kita juga harus tetap menghasilkan gitu kan, to keep the house itu berjalan gitu. Akhirnya ya udah, kita kembali ke bagaimana caranya kita bisa menjalani hari-hari dengan baik, yaitu ya dengan bersyukur secara mental ya, bersyukur secara prokes juga tetap dijalanin. Jadi supaya kita juga bukan dibilangnya sakit ya, memang nggak mau sakit lagi kan gitu. Jadi kita gimana caranya kita jalanin prokes dengan baik, makan yang baik, terus menjaga mental, kayak tadi Mbak Ningrum bilang, bersyukur itu sangat membantu dan menaikkan imun gitu sih kalau gue. Oke. Itu gimana lo post covid, baik dari sisi kondisi kesehatan maupun yang berubah dari hidup lo? Yang berubah banyak, namun gue menjalankan saran dari RSDC Kemayoran, karena begitu kami dapat SKSR, surat keterangan selesai rawat,
itu pihak RSDC itu kasih bold kalimat yang menurut gue itu motivasi buat gue, bahwa mereka yang ngerawat kita berharap dengan sangat bahwa kita lulusan atau pejuang COVID ini, penyintas itu bisa diterima kembali ke masyarakat. Karena kalau menurut gue ya, kenapa bukan tetap jaga kesehatan, tetap enggak panjang lebar, bahwa mental, kembali lagi mental tuh yang harus tetap disehatkan, dijaga supaya nggak turun gitu. Sehingga ada tulisan gini, yang bersangkutan sudah selesai menjalankan isoman dan dikembalikan untuk melakukan aktivitas harian di tengah masyarakat. Bukan mungkin, udah pasti ya. Itu kan jajarannya kan hebat-hebat, udah mikirin sampai jauh kan gitu, bahwa para pasien yang sudah lulus ini kembali ke masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, dan semoga masyarakat yang nggak mengalami seperti kami bisa menerima kembali. Kan banyak tuh cerita yang sampai nutupin karena ini aib dan segala macem. Jadi betapa jajaran itu, RSDC Kemayoran itu mempersiapkannya mental. Jadi yang gue lakuin begitu nyampe, gue mencoba untuk mental gue nggak ambruk. Walaupun gue tahu gue ada deg-degan, bahkan sampai 2 hari gue diem-diem ngumpet di RSDC karena gue tahu mental gue bakal jatuh gitu. Dan gak cuma gue, anak kosan lainnya yang di sana pun berharapnya jelek sih doanya, tapi semoga masih positif. Cuma supaya kita dapat tempat berlindung, karena di Wisma tuh kita ngerasa aman gitu, tidak ada intimidasi, nggak ada kayak nggak ada gitu. Jadi begitu gue nyampe kan gitu kan, gue cuma kan doang, tapi Tuhan masih kasih ada 1 orang penjaga kos gue yang suka cita, yang Mbak Ningrum pulang yang gitu. Tapi yang lainnya hingga detik ini nggak ada yang selamat datang, nggak ada. Tapi ya udah, gue tutup pintu kamar gue aja. Tuhan kasih gue banyak, nggak cuma lo doang yang memberikan respon itu ke gue, yang tapi mungkin ada sekarang masih macam aneh gitu kalau Mbak. Sampai detik ini nggak pernah gue ngeliat batang hidung tetangga gue, kecuali yang satu keluarga, dan itu cukup dekat sama gue gitu. Sampai gue tanya, kenapa sih, gue salah apa gitu. Sampai ada kalimat yang gue sampaikan kepada salah satunya, maaf ya kalau karena gue lo ketularan. Padahal itu kan nggak perlu. Maksudnya lo mau nunjuk dari mana asalnya udah nggak bisa. Bener, gitu. Ya. Bahwa bukan gue doang yang terlalu nyaman kita ngobrol nggak pakai masker, ya lo juga mungkin salah satunya. Tapi harus sampai gue sampein. Sampai gue sedih banget, sampai gue kemarin kasih makanan gue ketok, reaksinya gue berharap Tuhan berubah dong. Nggak berubah. Wow. Gitu. Dan begitu dia tutup pintu, gue balik ke kamar, gue tutup pintu lagi, gue cuma bilang, Tuhan kuatkan aku, karena cuma 1 orang, aku nggak mau hatiku, hariku, imanku, akhlakku turun. Karena ini udah sebulan aku udah latihan, udah dikasih pelajaran, hanya karena 1 orang gue nggak mau, hanya karena 1 penyakit COVID, aku jangan ditutup mata hatinya untuk lihat berkahmu. Jadi ya udah, aku abaikan. Dan di dalam ruangan kosan gue ini pun gue masih dapat banyak perhatian dari Zelda, dari Feby, dari Putri, dari Jen, dari kakak-kakak Tarki, dari semua orang yang apa kabar, gimana gitu. Bahkan masih ada makanan terkirim buat gue, itu kan yang harus gue syukuri ya. Jadi jadi 1 orang itu doang. Ya udah, time will tell, time will heal. Dah, nanti aja, serahin aja ke Tuhan. Oke, Mbak Ningrum, Feby, thank you banget buat sharingnya, ceritanya, mudah bermanfaat buat semuanya. Kalian berdua sehat-sehat terus ya. Amin, sama-sama Zelda. Happy terus. Semoga sehat juga semuanya. Sehat. Kak Vivi, itu ditunggu jogetannya di Pasar Santa, nggak usah di pasar, di sini juga aku kasih jogetnya. Nanti lewat ini Tarki boleh ya. Kalian sehat-sehat semua, God bless you, thank you ya guys ya. Terima kasih Zelda, terima kasih Putri dan Jen. Thank you Zelda, thank you Mani. Terima kasih ini Tarki. Jen. God bless.